Saudara, Iran menembakkan rudalnya ke langit Tel Aviv pada Sabtu dini hari sebagai balasan atas serangan Israel. Sistem pertahanan udara Israel berhasil menghalau rudal Iran yang memasuki wilayah Tel Aviv pada Sabtu dini hari. Sejak 13 Juni, Israel dan Iran saling serang yang setidaknya telah menewaskan 657 orang serta 2.000 lainnya luka-luka. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, telah bertemu dengan diplomat tinggi Uni Eropa membahas diplomasi program nuklir Tehran pada Jumat lalu di Jenewa, Swiss. Korps Garda Revolusi Islam Iran kembali merilis peluncuran rudal balistik ke wilayah Iran. Kali ini Garda Revolusi meluncurkan gelombang serangan ke-17 hanya beberapa jam setelah Israel melakukan serangan udara besar-besaran terhadap instalasi nuklir dan militer Iran di Tehran. Pejabat Iran menyatakan bahwa operasi militer akan terus berlanjut hingga agresi Israel benar-benar berhenti. Sejumlah rudal yang ditembakkan Iran juga terlihat dari Kuwait. Rudal milik Iran ini dilaporkan terlihat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan berada di luar wilayah udara Kuwait. Militer Kuwait mengatakan rudal tersebut tak memberi ancaman terhadap wilayah mereka. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan saat rudal Iran menghantam sebuah gedung perumahan di Beersheba, Israel. Dalam video terlihat ledakan yang memicu bola api dan getaran kencang hingga memicu pecahnya kaca gedung dan ruangan dipenuhi asap. Kota Rash yang terletak di utara Iran dekat Laut Kaspia juga tidak luput dari serangan. Meski bukan target nuklir utama, kota ini dilaporkan memiliki jaringan pertahanan dan fasilitas logistik yang mendukung operasi militer Iran. Serangan Israel terhadap kota ini menunjukkan eskalasi tidak terbatas pada wilayah pusat dan selatan Iran saja, tetapi meluas ke wilayah utara yang sebelumnya dianggap relatif aman. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan ia telah mendapatkan janji Israel untuk melindungi personel Rusia di pembangkit listrik tenaga nuklir Iran yang dibangun Rusia. Selain itu, ia juga menghubungi kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung selama 1 minggu. Putin bilang Rusia telah mengusulkan beberapa ide untuk penyelesaian konflik Iran dan Israel. Moskwa meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memastikan keamanan personel Rusia yang membangun 2 reaktor di pembangkit listrik tenaga nuklir di pelabuhan Iran. Ia juga mengangkat masalah ini dengan Presiden Trump. Namun Putin menolak keras tuduhan Moskwa telah gagal mendukung sekutunya Tehran. Kremlin menegaskan telah mempertahankan hubungan baik dengan Iran dan Israel. Putin menambahkan Moskwa mendukung hak Tehran untuk menggunakan energi nuklir secara damai. Как вы знаете, мы в контакте и с Израилем, и с нашими иранскими друзьями. У нас есть некоторые предложения с нашим участием. Мы ни в коем случае, хочу даже обратить на это внимание, мы не стремимся к посредничеству, мы просто предлагаем идеи. И если они будут оказаться привлекательными для обеих сторон, мы будем этому только рады. Perdana Menteri
Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Jumat menegaskan operasi terhadap Iran akan terus berlanjut selama diperlukan. Pernyataan ini diucapkan Netanyahu saat mendatangi pusat ilmiah Israel, Weizmann Institute, yang rusak parah setelah diserang rudal Iran. Tak hanya itu, puluhan gedung lainnya mengalami kerusakan. As long as it takes. That's the answer. As long as it takes, because we face an existential danger, a dual existential danger. One from 20,000 such rockets, 20,000, not one. This is one rocket, one missile. And the other is, of course, atomic bombs in the hands of this mad regime. Sebelumnya, di tengah memanasnya konflik antara Israel dan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan penduduk Iran untuk segera meninggalkan kota Teheran demi keselamatan mereka. Menurut Trump, para pemimpin Iran tidak bersedia untuk mendatangi kesepakatan nuklir dengan Amerika. Pihak berwenang Iran pun telah menutup wilayah udara sipil hingga pemberitahuan lebih lanjut karena serangan Israel. Yeah, I think it's safer. There's a lot of bad things happening. No, I think it's safer for them to evacuate. I don't know. I've been negotiating. I told them to do the deal. They shouldn't have done the deal. The cities have been blown to pieces and lost a lot of people. They should have done the deal. I told them do the deal. So I don't know. I'm not too much in a mood to negotiate. Walau kerap mengeluarkan peringatan terhadap Iran agar menyerah, Presiden Trump hingga kini belum memutuskan membantu Israel perangi Iran. Hal ini disebabkan Trump masih menunggu kebulatan dukungan dari partainya di Gedung Putih. Selain itu, dalam kampanyenya, Trump sudah berjanji tak akan perang dengan negara manapun. Jadi saya rasa dia juga butuh waktu untuk meyakinkan publiknya sendiri. Karena kalau dia melakukan perang, join di sini, salah satu janji kampanye dia adalah tidak melakukan perang dengan negara manapun. Kamis 19 Juni lalu, rumah sakit utama di kota Beersheba dekat Tel Aviv mengalami kerusakan parah akibat hantaman rudal Iran. Akibat serangan ini, tercatat 47 orang mengalami luka dan fasilitas medis ditutup untuk semua pasien kecuali kasus yang mengancam jiwa. Saudara, rombongan gelombang pertama WNI yang dievakuasi dari Iran tiba di Azerbaijan. Inilah foto-foto WNI yang berhasil dievakuasi dari Iran. WNI berkumpul di kantor perbatasan Iran dan Republik Azerbaijan sejak Jumat 20 Juni. Kantor perbatasan ini terletak di kota Astara, sekitar hampir 300 km dari Baku, ibu kota Azerbaijan. Menteri Luar Negeri Sugiono bilang ada 4 bus yang mengevakuasi warga negara Indonesia untuk keluar dari Iran. Ada 97 WNI yang dievakuasi tim dari Kementerian Luar Negeri. Sugiono menjelaskan WNI yang akan dievakuasi dari Iran saat ini adalah WNI yang sudah berkomunikasi dan bersedia untuk keluar dari Iran. Bus yang bergerak ke arah perbatasan negara tetangga lah ya. Saya kira itu. Mungkin sekarang udah sampai di perbatasan. Melibatkan TNI juga ya Bang? Melibatkan TNI. Enggak, sejauh ini masih dari pihak Kementerian Luar Negeri. Ini dievakuasi mahasiswa apa seluruh WNI yang sudah di sana? WNI yang sudah berkomunikasi dan bersedia dievakuasi. Berapa jumlahnya Pak? Kalau seluruh WNI itu 386, kalau saya tidak salah yang terdaftar ya. 97. Yang bersedia dievakuasi kan bertahap. Selain Indonesia, saudara, sejumlah negara mulai mengevakuasi warganya yang terjebak konflik Iran-Israel. Ratusan warga negara Tiongkok dievakuasi dari Israel dan telah tiba di Kairo, Mesir. Pengungsi asal Tiongkok menyeberangi perbatasan antara Israel dan Mesir melalui pelabuhan darat Taba di Provinsi Sinai Selatan, Mesir. Menurut Kedutaan Besar Tiongkok di Mesir, semua yang dievakuasi dari Israel adalah pelajar yang sebagian besar dari mereka tidak tahu kapan mereka bisa kembali ke sekolah.
So it's kind of fine, but we can still hear the sound of bombs and sometimes feel the buildings shaking, but most of the time it was fine. It was quite safe. Tak hanya di Israel, warga Tiongkok yang berada di Iran pun dievakuasi dan telah tiba di Baku, ibu kota Azerbaijan pada hari Sabtu. Dengan bantuan Kedutaan Besar Tiongkok di Iran, 4 bus yang membawa 87 warga negara Tiongkok pada hari Jumat berangkat dari daerah dekat Tabriz menuju perbatasan Astara antara Iran dan Azerbaijan. Para pengungsi mengatakan mereka berhasil menyeberangi perbatasan ke Azerbaijan dengan cepat dan lancar dengan bantuan dan koordinasi Kedutaan Besar Tiongkok di Iran. 经过这一夜的奔波，我们虽然很辛苦，但是呢，比我们更辛苦的是双方的使馆工作人员，不管是入境还是出境，使馆工作人员都对我们提供了非常及时的、耐心的指导和帮助。这一路走来，真的感觉到一个强大的祖国对我们坚强有力的后盾。感谢祖国，谢谢。 Sedikitnya 430 orang tewas di Iran akibat serangan Israel, sementara seratusan orang luka berat masih dirawat di rumah sakit. Selengkapnya saudara, usai jeda.